Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam beserta rombongan, Ketua DKM Masjid Ar-Rahman beserta seluruh pengurus jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan materi tausiah ini sampai azan Isya. Tolong kalau masuk waktu diberitahu. Lalu setelah itu kita sholat Isya. Kalau ada pertanyaan baik terkait tema ataupun tidak, tulis. Nanti setelah sholat Isya kita akan bahas tanya jawab insyaallah. Adapun yang akan saya bahas adalah tentang yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota Batam tadi terkait tentang masyarakat Madani. Madani itu diambil dari Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hadir bukan hanya sebagai seorang tokoh agama yang bercerita tentang ibadah saja, cerita tentang hubungan ritual manusia dengan Tuhan, tapi dia lebih besar daripada itu, bercerita tentang bagaimana membangun kota. Makanya disebut sekarang kota Madani, masyarakat Madani. Madani itu diambil dari kota Al-Madinah, selalu diterjemahkan dengan kota peradaban atau masyarakat berperadaban, civil society. Masyarakat yang berperadaban itu adalah masyarakat yang menetap. Makanya masyarakat-masyarakat yang tidak menetap itu tidak bisa membangun peradaban. Contohnya masyarakat nomaden yang disebut dengan istilah suku Arab Badui, karena mereka tidak menetap. Jadi dia di gurun pasir ini membuat kemah, beternak kambing, ternak onta, ternak sapi. Lalu kemudian setelah itu pindah lagi kemah. Begitu juga dengan beberapa masyarakat. Kalau di Riau ada namanya masyarakat suku Sakai atau suku Akit. Kalau yang di tepi pantai suku laut. Kemudian di Jambi ada suku anak dalam dengan suku Kubu. Ini dia dari dulu begitu saja, pindah-pindah, bercocok tanam, pindah dari satu hutan ke hutan lain, pindah dari satu pantai ke pantai lain, pindah dari satu kampung ke kampung lain. Dia tidak bisa membangun peradaban. Kenapa tidak bisa membangun peradaban? Karena dia tidak menetap. Oleh sebab itu kerajaan-kerajaan Melayu dulu menetap. Menetaplah sebuah kerajaan Melayu besar yang disebut dengan kerajaan Tumasik. Itu yang paling tua sesudah Islam datang. Sebelum itu ada kerajaan Melayu yang besar tapi tak Islam di Pulau Sumatera, yaitu kerajaan Sriwijaya. Lalu kemudian setelah Islam datang, pecah Sriwijaya ini. Salah satu orang dari Sriwijaya ini membuat sebuah kerajaan Melayu besar yang disebut dengan kerajaan Tumasik. Tapi kemudian Tumasik ini berperang dengan Majapahit. Akhirnya pecah Tumasik ini. Pergilah salah seorang dari putra dari kerajaan Tumasik. Tumasik itu sekarang Singapura. Lalu kemudian dari Tumasik ini dia pergi membuat kerajaan baru. Kerajaan baru itu itulah yang disebut dengan kerajaan Malaka. Lalu kemudian dari Malaka itu akhirnya pada abad ke-15 masuk abad ke-16 pecah kerajaan Malaka itu. Lalu kemudian kerajaan Malaka itu pecah, jadilah kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan yang pecah setelah Malaka, kerajaan kecil setelah Malaka, yang paling tua yaitu kerajaan Johor. Lalu kemudian kerajaan Terengganu. Sebagian kerajaan-kerajaan Melayu ini masih bertahan di Malaysia, walaupun sultan-sultannya tidak lagi punya kekuasaan absolut seperti dulu sebelum penjajahan Inggris. Sultan-sultan itu dulu menguasai segala aspek kehidupan, sedangkan sekarang yang berkuasa itu Perdana Menteri.
Lalu kemudian sultan masih punya kuasa dalam bidang adat dan bidang agama. Maka masih ada Sultan Johor, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Tapi ada satu Sultan Melayu yang masuk dia tidak ke Malaysia, tapi masuknya ke Thailand. Itu disebut dengan Patani, yang sampai hari Thailand Selatan, yang sampai hari ini statusnya sebagai seorang Melayu, sebagai seorang Islam terjajah. Oleh sebab itu saya beberapa kali diundang ke Patani Thailand Selatan. Saya masyarakatnya mengundang, mahasiswa mengundang, tapi setelah saya tanya-tanya adik-adik kelas saya ketika di Sudan, ketika di Mesir, kata dia situasi tidak kondusif. Artinya begitulah nasib orang Islam Melayu kalau dia di tengah komunitas yang tidak Islam. Beda dengan kalau orang Islam berkuasa lalu kemudian di tengah komunitas yang minoritas terjaga, terpelihara. Carilah di mana negeri Islam besar, lalu kemudian yang minoritas itu teraniaya. Sedangkan kita dari mulai yang paling dekat dengan kita adalah Patani, lalu kemudian Rohingya, Myanmar, lalu kemudian yang terjadi di Bosnia, bagaimana Slobodan Milosevic dari Serbia, lalu kemudian sampailah puncaknya adalah Palestina sampai hari ini. Jadi kalau mau mewujudkan masyarakat Madani, masyarakat Madani seperti Madinah, itu salah satu unsur terpentingnya adalah membangun masjid. Jadi kita tidak ingin membangun negara di dalam negara. Saya mau menjelaskan masyarakat Madani bukan berarti kita membangun komunitas Madinah di tengah Indonesia, tidak. Tapi kita bagaimana Indonesia ini dijadikan seperti kehidupan masyarakat yang harmonis di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di antara syaratnya banyak, tapi di antara yang terpenting adalah membangun masjid. Karena Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali sampai di Kuba, cuma 4 malam Nabi di Kuba itu. Hari Senin dia sampai, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Lalu kemudian hari Jumat bertolak Nabi dari Kuba menuju, waktu itu namanya Yasrib. Yasrib itu artinya tanah tandus, tanah banyak hama, banyak penyakit. Lalu dirubah Nabi menjadi Al-Madinah. Al-Madinah artinya kota. Al-Munawwarah yang terang benderang. Jadi di situ ada makna dari nama. Jadi betapa nama itu punya makna yang sangat dalam, sehingga ketika mendengar nama itu bagaimana dia berpengaruh pada mindset, cara berpikir orang. Yang sebelumnya tanah banyak kuman, banyak hama, banyak penyakit, berubah menjadi Al-Madinah, kota. Tidak disebutnya kampung, tidak disebutnya pula masyarakat primitif, tapi yang disebutnya situ adalah kota, kota peradaban. Lalu kemudian malam itu kan gelap, anak-anak kecil tidak boleh mati lampu. Orang kampung mengajarkan anak kecil tidak boleh mati lampu, nanti sesak napas dia. Maka mesti yang terang benderang. Maka disebutlah kota peradaban yang terang benderang, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota itu, maka kota itu terang benderang, zahir dan batin. Karena Nabi Muhammad SAW itu cahaya, seperti doanya di dalam sholat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wal ja'alni nura. Nur, cahaya yang terang benderang. Jadi Islam bercerita tentang bagaimana minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Itu yang disebut sekarang apa yang dipakai istilah pencerahan. Pencerahan ini zahir dan batin. Pencerahan secara batinnya, bagaimana dia dari menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, menggantungkan hidup kepada dewa-dewa, menggantungkan hidup kepada patung-patung, tapi setelah itu dia tercerahkan, terang dia, karena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, secara spiritual. Tapi secara zahirnya juga mana terang itu
adalah bersih, karena sesuatu yang gelap itu kotor, hitam, tapi ketika dia suci, bersih. Maka Islam mengajarkan kebersihan zahir dan batin. Salat kita baru diterima kalau ada 3 suci: suci tempat, suci badan pakaian, dan suci hati. Barulah diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Yasrib, dirubahnya nama Yasrib itu jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, didirikannya di situ masjid. Jadi kita lihat korelasi antara Nabi dan sultan-sultan Melayu. Saya cerita tentang Melayu karena erat hubungannya dengan pulau ini, karena ini dulu di bawah kerajaan Riau Lingga. Maka ketika itu sultan-sultan Melayu ini, dimanapun kita lihat Sultan Melayu pasti bangun masjid. Pulau Sumatera yang paling atas itu kerajaan Melayu Langkat. Sampai hari ini ada masjid Sultan Langkat di Tanjung Pura. Lalu kemudian di bawah Langkat itu Sultan Delhi. Sampai hari ini Masjid Sultan Delhi menjadi ikon kota Medan. Medan itu ibu kota kerajaan Melayu, Melayu Delhi, Sumatera Utara. Lalu kemudian di bawah Delhi itu ada kerajaan Serdang. Nah, ini memang kurang beruntung karena terbuat dari kayu. Jadi yang ada sekarang itu tinggal replikanya saja, karena kayu ini lapuk tumbang. Kemudian Pemda membangun lagi. Di bawah Serdang ini ada kerajaan Asahan. Sekarang kota Tanjung Balai Asahan. Itu pun juga dibangun masjid besar yang megah, yang mewah. Lalu kemudian di bawah kerajaan Asahan, kerajaan Melayu Siak, Sri Indrapura tahun 1723. Itu pun juga di tepi sungai Siak itu kita lihat masjid. Jadi nampak bahwa sultan-sultan itu ketika dia membangun peradaban itu mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita pahami sunnah itu sorban, jubah, jenggot, kemudian cincin di kelingking, tongkat, itu sunnah. Itu semua yang dilakukan Nabi itu sunnah, tapi sifatnya fisik. Tapi ada sunnah yang skalanya lebih besar, yaitu sunnah bagaimana membangun kota. Kadang kita kalau sudah disebut sunnah itu kan terkait kecil, masalah potong kuku, masalah mandi, masalah melangkahkan kaki kiri masuk WC, kaki kanan masuk masjid. Tapi sunnah membangun kota, nah jadi seorang pemimpin maka dia tidak hanya berpikir sunnah membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, itu sunnah yang bersifat personal, sifat pribadi. Tapi kalau sunnah yang besar adalah bagaimana sunnah membangun kota. Sunnah membangun kota adalah dengan membangun masjid. Dan kita bangga sekali malam tahun baru 2020 melepas 2019, kita tablik akbar dengan TV live, TV nasional dari masjid terbesar di Pulau Sumatera, yaitu Masjid Batam. Nah, jadi itu adalah salah satu melaksanakan sunnah, bagaimana kota ini menjadi kota madani seperti kotanya Nabi, sehingga generasi-generasi akan datang itu adalah generasi masjid. Tanah masjid itu mestilah tanah wakaf. Jadi tidak ada tanah masjid milik pribadi. Tidak ada istilah masjid menumpang. Ketika tanahnya dijual, masjidnya ikut terjual. Maka syarat yang pertama, tanah itu mesti tanah wakaf. Jadi tanah Masjid Nabawi itu dulu mau diberikan mereka ke Nabi Muhammad SAW. Nabi tak mau, Nabi beli. Tanah itu dibeli oleh Nabi dengan duit Nabi, lalu kemudian Nabi mewakafkannya untuk umat Islam. Jadi Nabi sedang mengajarkan dia tidak sekedar pengelola wakaf, tapi dia membeli itu dan diwakafkannya. Sebetulnya bagi Nabi amal dia udah cukup, apapun yang dia mau dikasih Allah Ta'ala. Tapi dia ingin mengajarkan tidak hanya menyuruh orang berwakaf, tapi dia berwakaf. Inilah tanah wakaf, itulah tanah Masjid Nabawi. Ini rumah Nabi, di samping rumah Nabi Masjid Nabawi. Puncak peradaban Islam berawal dari sana. Lalu kemudian kalau orang mewakafkan tanah, zaman dulu kita tidak terlalu tertib administrasi, tapi sekarang tidak bisa. Kita mesti melaporkannya, sudah diatur oleh undang-undang di negara ini bahwa tanah wakaf itu mesti dilaporkan ke negara. Adapun caranya, orang yang berwakaf mengakadkan tanahnya itu kepada nazir. Nazir itu artinya pengelola wakaf. Jadi kalau masjid itu
ada yayasan. Jadi masjid itu di bawah yayasan. Jadi yang punya tanah mewakafkan tanah itu kepada nazir masjid, disaksikan oleh kepala kantor urusan agama. Jadi kepala kantor urusan agama itu tidak hanya mengurus catat nikah masyarakat, tapi juga termasuk ditugaskan negara untuk mengurus wakaf. Kalau di Mesir memang ada satu menteri khusus. Di zaman saya kuliah dulu ada namanya Menteri Profesor Dr. Hamdi Zakzuk. Beliau memang diangkat presiden namanya Menteri Wakaf, Wazirul Auqaf, Menteri Urusan Wakaf. Kita belum sampai ke level Menteri Wakaf. Jadi wakaf itu baru dikelola oleh Dirjen. Di wakaf itu dikelola oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia, di pusat, di provinsi, di kabupaten ada Badan Wakaf Indonesia. Lalu kemudian diatur undang-undang, karena banyak terjadi konflik wakaf, masyarakat mewakafkan tanah yang dulu tanah itu tak ada harganya, tapi setelah terjadi pergeseran kota, lalu kemudian ternyata tanah itu nilai jualnya melambung. Akhirnya anak cucu orang yang berwakaf banyaklah menggeser tanah-tanah wakaf. Tak lagi takut orang tanah wakaf kuburan, tanah wakaf lapangan musola, masjid. Maka atas itu pemerintah Republik Indonesia, kemudian partai-partai anggota legislatif yang peduli mengeluarkanlah undang-undang wakaf. Akhirnya disetujuilah bahwa wakaf tidak boleh seperti yang diatur dalam Islam. La yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuba'u, tak boleh dijual. Jadi kalau sudah dikelola oleh yayasan bahwa ini tanah wakaf, tak boleh dihibahkan, tak boleh dijual, tak boleh diwariskan sampai hari kiamat. Lalu kemudian pengurusannya di Badan Pertanahan Nasional, setelah keluar akta ikrar wakaf yang dikeluarkan kantor urusan agama, barulah dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional, barulah keluar sertifikat. Di sertifikat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ditunjukkan Pak Kanwil BPN, tidak ada di situ nama pemilik pribadi person, tapi di situ adalah nama nazir pengelola wakaf, yaitu atas nama yayasan yang terdiri dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Ini pengurus mesti tahu, karena ketika nanti orang ramai-ramai mendapat bantuan dari dinas sosial, banyak masjid kita tidak tertib administrasi, sehingga dia tidak tercatat, tidak dapat bantuan, lalu kemudian komplain. Padahal kita kan di zaman modern ini amat sangat penting tertib administrasi secara kenegaraan. Adapun secara pelaksanaannya di tengah masyarakat, maka masih banyak lagi yang tidak mengerti tentang konsep wakaf. Wakaf itu dalam Islam habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Pokoknya dipegang, hasilnya untuk operasional umat. Jadi selama ini kalau sudah cerita wakaf itu kita berpikir cuman wakaf masjid, wakaf makam, kemudian wakaf yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal Al-Azhar Mesir itu bisa menghidupi mahasiswa 74 negara, bisa mengirim dai-dai ke seluruh dunia, itu dari wakaf. Karena Al-Azhar mendapatkan tanah wakaf banyak sekali dari orang yang berwakaf, lalu tanah ini dikelola. Di atas tanah itu dibangun hotel, hotelnya mesti hotel syariah, karena tidak mungkin dibangun di atas tanah wakaf yang lillahi ta'ala, dibangun hotel yang dilaksanakan perbuatan maksiat. Lalu dari hotel syariah itu terdapat ada keuntungan, tanahnya tetap milik nazir, tapi kemudian bangunan itu dipakai, mereka membayar sewa. Hasil sewanya itu pengelola wakaf dibenarkan untuk memperoleh 10% paling banyak. Kalau beberapa lembaga wakaf di Indonesia menetapkan hanya mengambil 5%, karena menurut mereka yang 5% mereka mau beramal soleh juga. Tapi sebetulnya kalau dia mau ambil 10% masih dibenarkan dalam Islam, itu diatur dalam Islam. Jadi Islam ini agama yang rasional, tidak menyuruh orang wakafkanlah dirimu lillahi ta'ala. Tapi orang juga kan perlu makan, anaknya mau sekolah, dia naik kendaraan, dia perlu bayar transportasi segala macam. Oke, silakan, tapi bukan diambil dari tanah. Jadi kalau tanah itu harganya misalnya 1 miliar, maka tanah itu tidak boleh diambil
keuntungan dari tanah itu. Tapi ketika di atas tanah itu dibangun rumah sakit Islam, di atas tanah itu dibangun ruko, lalu kemudian disewakan, lalu menghasilkan dia, dari hasilnya itulah untuk biaya operasional masjid, untuk menyekolahkan anak yatim, mengirim mahasiswa-mahasiswa ke Timur Tengah, itu semua efektivitas wakaf. Jadi masyarakat madani tidak hanya bercerita tentang marilah sholat berjamaah ke masjid, berzikir dan iktikaf. Itu sifatnya hanyalah membangun bagaimana seorang muslim punya kepribadian yang baik. Adapun sunnah bagaimana mengatur masyarakat, maka Islam ini amat sangat lengkap. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu dalam Islam itu kafah, total. Jadi tidak hanya kalau sudah bicara tentang Islam itu doa makan Allahumma barik lana, doa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian sholat, baca Quran, selesai. Bahkan ada orang memahami Islam itu bisa dihitung hanya dengan 5 jari. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itulah Islam. Lalu bagaimana dengan jihad? Bagaimana dengan mengatur negara? Bagaimana dengan mengatur hubungan bilateral? Padahal itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak hanya sebagai tokoh agama, imam sholat di Masjid Nabawi. Nabi mengirim surat ke Raja Mesir namanya Mukaukis. Nabi mengirim surat ke Raja Romawi. Nabi mengirim surat ke Raja Persia. Itu Nabi sedang mencontohkan bahwa dia seorang pemimpin negara yang berkirim surat G to G, government to government, kekuasaan. Mana mungkin orang sipil berani berkirim surat ke Raja Persia, Raja Mesir dan Raja Romawi. Nah, jadi memahami Nabi Muhammad itu sebagai sosok ya, tapi yang memahami itu kebanyakan justru orang Barat. Makanya orang Barat menempatkan Nabi Muhammad SAW itu dibuatnya nomor 1 di antara 100 tokoh di dunia. Dibuatnya Nabi itu nomor 1. Diundanglah Michael H. Hart yang membuat Nabi Muhammad nomor 1 di antara tokoh-tokoh dunia. Padahal di situ ada Abraham Lincoln, Presiden Amerika, ada Siddhartha Gautama, ada Yesus, ada Moses, Musa. Tapi dibuatnya Nabi Muhammad nomor 1. Diundang dia ke Kairo, presentasi, ditanya wawancara wartawan, kenapa kamu buat Nabi nomor 1? Padahal kamu kan tidak Islam. Kata dia, saya melihat ada banyak aspek dari diri Nabi. Nabi Muhammad SAW itu sebagai tokoh kemanusiaan, sisi humanismenya, kelembutannya, kebaikannya, bagaimana dia tidak menghancurkan kota Makkah ketika dia punya kekuasaan. Dia sebetulnya bisa aja membakar rumah-rumah orang di Makkah, tapi dia datang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku datang untuk menyempurnakan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku datang diutus Allah Ta'ala untuk menebarkan rahmat. Ada sisi kemanusiaan. Tapi dia tidak hanya bercerita tentang akhlak, tentang moral, tentang etika, tentang kemanusiaan, tentang lemah lembut, tentang budi pekerti. Tidak. Nabi juga bercerita tentang kenegaraan. Selama 13 tahun di kota Makkah itu memang dia tak ada kekuasaan, lemah. Tapi begitu dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia berkuasa. Dia bisa mendamaikan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Tapi orang Yahudi ini bisa berdamai. Yang bisa mendamaikan dua kekuatan itu kan orang yang lebih kuat. Kalau dia tak punya kekuatan, bagaimana dia bisa mendamaikan? Nabi Muhammad SAW diletakkan pada posisi pertama karena dia sebagai seorang kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala perang, dia juga sebagai kepala rumah tangga, dia juga sebagai bisnismen pedagang, dia juga sebagai seorang suri tauladan dalam hal kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaannya. Makanya penulis sejarah Tuhan namanya Karen Armstrong, dia tertarik untuk menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah ditulisnya buku sejarah Tuhan, habis itu ditulisnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Di situ diceritakannya bagaimana ada seorang penguasa yang gila kekuasaan. Ketika dia merebut Palestina, dipotong, dibunuhnya pasukan-pasukan perang itu dengan kuda-kudanya sekali, disembelihnya. Setelah itu dia bisa berjalan di atas darah-darah manusia itu sampai darah itu setinggi lutut. Bayangkan itu di Palestina, di pasir,
dibunuhnya tentara-tentara itu, lalu kemudian berjalan dia di atas genangan darah setinggi lutut. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun jadi khalifah. Setelah itu naik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang mengambil Palestina. Umar bin Khattab tidak menumpahkan darah. Jadi Palestina itu diambil oleh Umar bin Khattab, tak ada darah yang bertumpah. Pemegang kunci Palestina itu menyerahkan kunci itu ke Umar bin Khattab, tapi dia tak mau mengirim, dia mau jumpa langsung. Mana Umar bin Khattab itu? Silakan datang kemari. Datang Umar bin Khattab untuk mengambil kunci itu, dan dia dibayangkan oleh pemegang kunci Palestina itu, Umar bin Khattab itu datang dengan bala tentara sejauh mata memandang, dengan pasukan kudanya, dengan tombaknya, dengan baju besinya, karena dia sudah mendengar Umar bin Khattab ini menguasai Irak, Umar bin Khattab menguasai Yaman, Umar bin Khattab menguasai Persia, Umar bin Khattab menguasai Mesir dengan tentaranya bernama Amr bin As. Sekarang Umar bin Khattab mau mengambil Palestina. Bayangan dia Umar bin Khattab akan datang dengan bala tentara, dengan pasukan besar, akan mengambil kunci Palestina. Betapa terkejutnya dia. Ternyata yang datang itu cuma 2 orang, Umar bin Khattab dengan pembantunya. Karena dia tak bisa berjalan dari kota Madinah berhari-hari naik onta menuju Palestina. Jadi mereka ganti-gantian. Ada kalanya Umar bin Khattab naik di atas, pembantunya itu menarik onta di bawah, dan kadang-kadang pembantunya di atas, Umar bin Khattab yang menarik di bawah. Pas ketika mau masuk ke pintu Palestina, tepat giliran pembantunya di atas, Umar bin Khattab di bawah. Jadi begitu mereka menengok, terkejut dia, ini Umar bin Khattab itu. Iya, ternyata dia ditakuti, disegani, bukan karena pasukannya yang banyak, bukan karena ontanya onta termahal, bukan karena baju besi dan tombak serta tongkat, tapi karena ketakutannya kepada Allah dan keberhasilan dia membangun masyarakat madani. Jadi betul kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi hanya menyebut namanya saja, khulafa' rasyidin, penggantiku itu nanti namanya khulafa' rasyidin. Tapi Nabi tak ada menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tak ada. Tapi kemudian masyarakat itu bermusyawarah. Jadi salah satu ciri masyarakat madani itu adalah memutuskan segala sesuatu itu dengan musyawarah. Yang zaman dulu itu tidak ada. Dulu kalau meninggal bapaknya, yang naik itu langsung anaknya. Itu yang terjadi pada Persia. Persia itu nama rajanya Shahin Shah, gelarnya Shahin Shah, artinya raja di raja, raja di atas raja. Makanya tak boleh ngasih nama anak Shahin Shah, jadi raja di atas raja, karena Malikul Muluk, raja di raja itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian meninggal Raja Kisra, Shahin Shah Kisra ini, dia cuma punya anak 1 perempuan namanya Buran. Karena memang mereka punya aturan monarki, mati bapak naik anak, akhirnya mereka lantiklah si Buran tadi menggantikan bapaknya, padahal dia tidak punya keahlian politik untuk memimpin. Sampai berita itu ke telinga Nabi di kota Madinah, diceritakan sahabat, ya Rasulullah, itu ada si Buran namanya, anak raja Persia, dilantik menjadi raja di Persia. Keluarlah statement dari mulut Nabi. Statement dari mulut Nabi itu disebut dengan hadis. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Statement Nabi itu keluar, tak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Hadis ini selalu dipakai untuk menjegal calon-calon perempuan, calon bupati, sampai calon RT perempuan pun dipakai hadis ini, bahwa tak akan beruntung kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Padahal kronologis ceritanya di situ adalah Persia tak akan beruntung karena dipimpin oleh seorang anak perempuan yang tidak punya keahlian. Hanya modal bapaknya yang raja Persia mati naik. Tapi Nabi tak ada mengatakan nanti kalau aku mati yang naik ini adalah Fatimah. Walaupun usia Fatimah waktu itu, dan Fatimah itu orangnya cerdas sekali, tak ada begitu kata Nabi. Meninggal Nabi, bermusyawarahlah sahabat Nabi itu, dan mereka masing-masing punya calon. Sahabat dari Makkah itu yang dikenal dengan Muhajirin punya calon namanya Umar bin Khattab. Sahabat yang ada di Madinah yang dikenal dengan penolong itu Ansor namanya, mereka punya calon namanya Sa'ad bin Ubadah. Mereka masing-masing punya calon, dan mereka laga argumen. Parlemen mereka waktu itu namanya
Saqifah Bani Sa'idah. Di Saqifah Bani Sa'idah itu mereka berlaga argumentasi. Ini calon kami namanya Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Mana calon kalian? Ini calon kami namanya Umar bin Khattab. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq membacakan hadis Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu diangkat dari galangan golongan Quraisy. Jadi salah satu syarat pemimpin dalam Islam adalah golongan Quraisy, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, golongan Quraisy. Lalu kemudian dibahas itu oleh seorang sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang kita kenal dengan Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, syarat Quraisy itu waktu itu Quraisy karena memang mayoritas masyarakat yang hebat-hebat waktu itu Quraisy, maka pemimpin mesti Quraisy. Karena kalau bukan Quraisy nanti dia tak tahan kritik karena sebagai minoritas. Jadi sebetulnya aghlabiyah di situ, karena mereka yang berkuasa, maka diangkatlah dari kalangan Quraisy. Begitu pendapat dari Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim yang termasyhur populer. Jadi syarat untuk membangun peradaban itu adalah dengan musyawarah. Orang Prancis, orang Jerman waktu itu tak mengenal musyawarah. Orang Belanda, sampai ketika Belanda menjajah kita, itu dia punya ratu namanya Ratu Wilhelmina. Mereka masih pakai sistem kerajaan. Sampai sekarang ada Raja Belanda, Raja Jerman, Raja Prancis, Raja Inggris, Pangeran Charles kalau masih ingat, anak dari Ratu Elizabeth, masih pakai sistem itu. Sementara 14 abad yang lalu, 1442 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan bagaimana Islam itu mengangkat pemimpin itu dengan cara musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, mereka memusyawarahkan. Makanya terpilihnya Abu Bakar Siddiq itu bukan karena dia mertua Nabi, bukan karena dia paling tua, tapi karena musyawarah di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati. Jadi memahami sunnah itu tidak hanya sunnah parsial, sunnah makan pakai tangan kanan, sunnah menundukkan pandangan, sunnah memotong kuku, sunnah minum, duduk tidak jongkok, tidak berdiri. Tapi ada sunnah yang lebih besar, bagaimana sunnah membangun masyarakat. Sekarang orang kalau sudah cerita sunnah yang hal kecil-kecil, yang detil-detil, sudahlah hal-hal kecil-kecil menyebabkan berkelahi pula. Padahal berkelahi itu bukan udah tidak sunnah. Gimana mau mengkaji sunnah sementara kelahi jauh daripada sunnah? La tanaza'u, jangan kamu berkelahi, fatafshalu, karena nanti kamu akan gagal kata Nabi, wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Oleh sebab itu membangun peradaban, membangun masyarakat madani, membangun kota madani, saya baru dua saya bahas. Pertama masjid, yang kedua tentang musyawarah. Terakhir yang ketiga, karena kita ada beberapa menit menjelang azan isya, yang ketiga adalah persatuan umat. Karena bohong besar, yang dua ini akan hancur. Masjid yang dibangun hancur, kalaupun tak hancur, jangankan masyarakatnya berkelahi, pengurus masjid yang lama dengan pengurus baru aja berkelahi, hancur tuh masjid. Nah, apalagi sampai masyarakatnya berkelahi. Lalu kemudian musyawarah tidak akan mungkin tercapai musyawarah mufakat. Adapun dasar negara kita Pancasila, maka musyawarah ditempatkan di situ di nomor 4. Jadi nilai-nilai Islam itu diambil, nilai ketuhanan kul huwallahu ahad diletakkan di Pancasila nomor 1, sila pertama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, maka diletakkan tentang kemanusiaan, sisi bagaimana menghormati manusia diletakkan di nomor 2. Setelah itu barulah persatuan Indonesia nomor 3, nomor 4 musyawarah. Maka ini semua ini omong besar tidak akan terwujud. Masjid akan hancur, musyawarah akan kacau balau kalau tidak dibangun dasar ukhuwah. Makanya Nabi ketika sampai di Madinah itu dibangun ukhuwah, dipersaudarakanlah antara orang Islam dengan orang Yahudi. Ini orang Islam sama Yahudi ini kalau tak dipersaudarakan, pertumpahan darah akan terjadi, hancur ini kota Madinah. Dibuatlah perjanjian 12 pasal, disusun oleh seorang ulama dari India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. 12 pasal perdamaian antara orang Islam dengan orang Yahudi.
Orang Islam dengan orang Yahudi punya hak dan kewajiban yang sama terhadap kota Madinah. Kalau ada orang luar kota Madinah yang menyerang Madinah, maka orang Islam dan orang Yahudi bekerja sama walaupun agamanya berbeda. Biaya perang ditanggung bersama. Kalau ada orang Yahudi yang teraniaya, maka orang Islam menolong Yahudi. Kalau sampai begitu dibuatkan pasal-pasalnya. Jadi masyarakat egaliter, masyarakat plural, masyarakat menghormati. Adapun masalah agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Islam amat sangat jelas. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka berbeda agama denganmu, tidak satu akidah denganmu, tapi dia tidak mengusir kamu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, tak menumpahkan darahmu, antabaruhum, kau boleh buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, kau boleh bersikap adil sama dia. Bahkan kata Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang Yahudi ini, walaupun dia tak Islam, tapi dia hidup di bawah kekuasaan Islam, maka dia sama dengan menyakiti aku. Akhirnya mereka hidup. Adapun kisahnya Yahudi kemudian terusir dari kota Madinah, itu setelah terjadi perlawanan, pengkhianatan, berkomplot mereka dengan orang kafir Quraisy dari Makkah yang disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab adalah perang aliansi partai-partai, karena waktu itu ada partai kafir, partai munafik, partai Yahudi berkomplot untuk memerangi Nabi Muhammad. Maka disebut juga perang itu dengan perang Khandaq. Khandaq artinya parit, karena memang digali di situ parit supaya pasukan dari kota Makkah tak bisa masuk. Itu ide usul dari Salman Al-Farisi. Oleh sebab itu persatuan inilah induk dari segalanya. Maka sesungguhnya sholat itu adalah persatuan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kamu bersatu seperti barisan shaf yang bersatu. Barisan shaf yang satu maksudnya adalah barisan shaf yang lurus. Kalau dulu lurus dan rapat, sekarang lurus saja tak rapat ya. Tapi Allah suka, tapi shaf tak boleh kita rusak. Walaupun tak rapat, shaf tetaplah lurus seperti yang kita tulis sekarang, shaf tetap lurus. Itu semua adalah simbol persatuan. Jadi di mana orang Islam bersatu? Di dalam masjid. Maka masjid adalah tempat orang Islam bersatu. Makanya tak ada dalam Islam itu masjid Melayu, tak ada masjid Melayu yang Jawa tak boleh masuk, tak ada pula masjid Jawa yang Batak tak boleh masuk, tak ada. Karena kalau udah masuk masjid, wa annal masajida lillah, masjid itu punya Allah. Maka kalau dia sudah punya Allah, semua hamba Allah boleh masuk ke dalam dan melaksanakan ibadah. Semua kening menempel ke tanah, yang tinggi hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sudah masuk masjid, semua kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Jadi filosofi kebersamaan itulah yang dibangun masyarakat Madani. Pada kesempatan ini saya jelaskan 3. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, memutuskan perkara dengan musyawarah. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Nanti akan dijelaskan oleh para asatis, tuan-tuan guru kita pada kesempatan yang lain. Itulah tausiah kita menjelang sholat isya. Setelah sholat isya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan jamaah.